juga dengan OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderita merasa harus memikirkan serta melakukan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana apabila tidak dilakukan, penderita OCD akan merasa kecemasan hingga sampai dengan ketakutan. Gangguan obsesif kompulsif dapat dialami oleh siapa saja, meski lebih sering terjadi pada usia-usia awal dewasa. Namun, OCD juga bisa terjadi pada anak-anak bahkan pada usia remaja. Penderita OCD terkadang sudah menyadari bahwa perilaku dan pikiran itu berlebihan. Namun, penderita OCD tetap harus melakukannya karena tidak dapat menghindari pikiran dan keinginannya tersebut. OCD sering berpusat pada suatu motif. Contohnya, pada seseorang yang penderita OCD seperti orang yang takut akan kuman, mempunyai kewajiban untuk membereskan atau mengatur sesuatu, benda, ataupun keinginan dalam pola-pola tertentu. Gejala ini biasanya dimulai bertahap dan ini masih belum diketahui secara pasti, namun dapat diduga karena faktor genetik, lingkungan, atau ada perubahan pada senyawa kimia otak. Di samping itu semua, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengenai atau mengalami gangguan OCD, yaitu pada orang tua ataupun saudara kandung yang memiliki OCD. Lalu bisa juga pada orang-orang yang menderita gangguan mental, yaitu seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan bipolar, atau pada orang yang mengalami sindrom Tourette, di mana pada seseorang yang pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ataupun stres, seperti mengalami bullying atau perundungan, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, serta seseorang yang memiliki kepribadian yang disiplin, orang yang teliti, serta yang ingin semua hal terlihat rapi, itu meningkatkan resiko seseorang terkena OCD. Jika pada anak-anak seperti apa? Yaitu bisa karena infeksi bakteri dari Streptococcus yang dapat membuat gejala OCD timbul secara mendadak ataupun secara Berdasarkan diagnosis berdasarkan PPDG-C3, yaitu ada gejala obsesif yang terdiri dari harus disadari oleh diri sendiri, ada satu pikiran yang tidak bisa dilawan namun pikiran yang lain dapat dilawan, lalu juga ada pikiran untuk melakukan tersebut namun tidak memberikan kesenangan ataupun kelegaan. Dan yang terakhir, ada pikiran di mana pikiran tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Jadi, seseorang ini melakukan repetisi walaupun dia tidak menyenanginya, namun tidak bisa dilawan dan disadari oleh seseorang yang mengalami OCD itu sendiri. Yuk kenali tanda dan gejala OCD. Ada pasien dengan obsessive compulsive disorder di mana mungkin akan mengalami perilaku, yaitu ada perilaku kompulsif, agitasi, atau gerakan yang berulang. Seperti pada contoh berikut, di mana seseorang yang sudah menutup pintu merasa cemas dan tidak yakin bahwa pintunya sudah benar-benar tertutup, sehingga ia memastikan untuk kembali ke pintu dan mengecek apakah pintunya benar-benar sudah tertutup atau belum. Ya, contoh berikutnya, apabila sedang masak dan sudah selesai masak, pasti kita selalu mematikan kompor. Namun pasti kadang kita juga merasa bahwa kita apakah sudah mematikan kompor atau belum. Namun pada obsessive compulsive disorder akan merasa sangat cemas, ketakutan, sehingga akan cepat-cepat untuk kembali ke tempat yang ia sebelumnya tinggalkan dan mengeceknya kembali. Dan kejadian ini selalu ia lakukan hampir setiap hari, sehingga bisa dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Selain gejala pada OCD adalah gerakan yang berulang, serta kewaspadaan yang berlebihan, ada juga penimbunan kompulsif, perilaku impulsif, perilaku ritualistik, atau pengulangan kata ataupun tindakan yang secara terus-menerus, di mana suasana hati seorang OCD biasanya jadi mudah bimbang, cemas, serta bisa ada rasa bersalah ataupun serangan panik. Di mana secara psikologis orang dengan OCD bisa karena depresi, atau sebaliknya orang yang depresi bisa menjadi OCD.
Dimana pada orang OCD juga biasanya selain berulang kali memikirkan sesuatu, dia juga bisa menghindari makanan ataupun mimpi buruk. Ingat, jangan mendiagnosis diri sendiri ya, di mana tidak semua pikiran atau perilaku yang menimbulkan rasa cemas dikategorikan sebagai obsesif kompulsif loh. Wajar ketika kadang-kadang seseorang melakukan pengecekan ulang. Namun apabila pikiran dan perilakunya sudah tidak wajar, baru kita harus curigai. Seperti apa pikiran atau perilaku yang tidak wajar? Yang pertama, paling tidak dalam satu hari harus bisa menghabiskan waktu 1 jam untuk memikirkan atau melakukan tindakan tersebut. Dan yang kedua, tidak mendapatkan kesenangan atas perilaku atau tindakannya, di mana hanya ada rasa kelegaan yang bertahan atau bersifat sementara ya. Lalu yang ketiga, tidak dapat mengendalikannya meskipun pikiran ataupun perilakunya sudah sangat berlebihan. Dan yang keempat, perilaku dan perbuatan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, jangan lupa lalu segera periksakan diri ke psikiater ya apabila kalian mengalami kondisi seperti ini.